Waalaikumsalam, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, apa betul Bu Tintin mau melakukan praktek coaching hari ini? Iya, jelas, Pak. Saya akan melakukan praktek coaching dengan Bu Arti. Sebelum panjenengan melakukan praktek coaching, jadi saya ingin memastikan bahwasannya apakah nanti praktek coaching yang panjenengan lakukan itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian di kegiatan coaching panjenengan, termasuk juga alur percakapan tirtanya apakah nanti sudah tampak apa seperti itu. Gitu. Tidak keberatan ya panjenengan? Oh, betul. Sama sekali tidak. Terus ini ada sebenarnya beberapa pertanyaan sih yang perlu saya sampaikan ke panjenengan. Tidak keberatan? Sama sekali. Kira-kira menurut Bu Tintin ini kompetensi apa sih yang mau dikembangkan dalam praktek coaching panjenengan? Iya, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika praktek coaching nanti saya laksanakan dengan bukan ini adalah tentu saja bisnis, Pak. Kehadiran penuh saya sebagai seorang coach, kemudian bagaimana saya nanti bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian bagaimana saya nanti bisa memberikan pertanyaan yang tepat kepada coach saya. Terus kira-kira dari kompetensi itu secara spesifik kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Tintin? Oke, dari ketiga kompetensi tadi yang spesifik ingin nanti saya kembangkan adalah saya berusaha nanti ingin menjadi pendengar yang aktif, yang bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian dengan itu saya bisa memberikan apa yang bobot nanti, yang nantinya coach bisa menghasilkan solusinya sendiri seperti itu. Yang terakhir ini ya, yang perlu saya tanyakan ke panjenengan, kira-kira indikator ketercapaian dari praktek coaching panjenengan nanti seperti apa sih? Menurut saya nanti indikator yang nanti bisa menjadi ketercapaian dari yang ingin saya kembangkan tadi adalah ketika coach saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sudah dihadapinya, kemudian bisa melakukan istilahnya tanggung jawab dengan berkomitmen untuk solusi tersebut bisa diaplikasikan di kenyataannya. Oke, terima kasih Bu Tintin. Saya rasa panjenengan sudah memahami terkait dengan praktek coaching yang akan panjenengan lakukan. Mudah-mudahan besok atau hari ini nanti lancar ya, tidak ada kendala. Terima kasih. Mohon izinkan saya juga besok ya itu akan hadir ya, mengamati kegiatan praktek coaching. Tidak keberatan ya? Sama sekali tidak. Ya, terima kasih Bu Tintin atas waktunya. Ya, saya rasa sudah cukup. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten. Pada waktu Binti mau memutar masalah ini, monggo bisa saya. Terima kasih atas waktunya sebelumnya Binti ya. Ini saya ingin menyampaikan permasalahan terkait dengan kegiatan saya setelah guru agama. Saya belum punya program yang mana program itu dilaksanakan tidak hanya satu kelas, tapi itu seluruh warga sekolah. Ini program yang ingin saya
perlu tahu nih program apa saya keinginan melaksanakan ini. Kalau setiap yang sudah saya laksanakan itu adalah sholat duha, itu saya sudah melaksanakan sebagian ya. Tapi ini saya kepingin melaksanakan sholat duha itu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, tapi juga guru-gurunya juga. Jadi itu melibatkan semua warga. Yang selama ini sudah saya laksanakan hanya separuh. Oke, berarti yang sudah terlaksana program yang sudah saya sudah terlaksana itu mulai dari kelas 4, 5, 6, dan itu pun kegiatannya pada saat jam pelajaran PAI, jadi tidak mengganggu pelajaran yang kelas yang lainnya. Jadi kegiatan di pelajaran itu kegiatan sholat. Nah ini harapannya saya kepingin melibatkan satu sekolah itu dari jam awal pelajaran. Biasanya kan setiap harinya anak-anak itu kan setiap jam mulai masuk itu kan siang pagi. Saya kepingin satu hari saja dilibatkan itu untuk sholat bersama. Dari program yang direncanakan, tujuannya harus merencanakan program tersebut yang diberikan seluruh atas sekolah, baik itu murid dari kelas 1 sampai kelas 6 maupun dari guru-guru. Yang jelas, kalau harapan saya yang pertama adalah nilai rincinya yang ingin saya kembangkan itu. Dari nilai rincinya itu ada, dari situ anak-anak ada kesadaran diri, terus motivasi diri, bagaimana anak-anak meningkatkan bahwa pentingnya sholat untuk pengetahuan sholat itu tidak hanya sholat wajib tapi sholat sunnah. Nah, kedepannya juga sholat sunnah itu apa sih manfaatnya juga itu harapannya. Jadi itu ada bentuk kerjasama yang ingin saya kembangkan, kesadaran diri dari anak-anak, yang tetapi ada nilai rinci. Dan itu nanti akan berimbang kepada nilai-nilai karakter budaya yang dikembangkan dari karakter budaya positif yang ada di sekolah. Gitu. Jadi ketika kita menurut hari indikator pencapaian ketika program tersebut menurut saya menurut indikator yang bisa tercapai kalau anak-anak itu dari kegiatan sholat itu yang pertama sudah ada kesadaran diri dari anak-anak. Jadi ketika sudah tahu ketika hari ini rencananya saya hari Kamis nih, jadi anak-anak sudah tahu hari Kamis itu ada kegiatan sholat. Jadi sudah anak-anak sudah alat peralatan sholat itu sudah dibawa. Terus setiap harinya itu anak-anak sudah tahu kalau itu sholatnya sholat. Seperti itu ya. Jadi adanya mulai religius dan kesadaran diri anak-anak. Kemudian ini benar sesuai yang disampaikan oleh misalkan kalau saya tanya indikator satu-satu yang hari ini ya itu kira-kira bisa mengikuti skala. Kalau saya di angka 7 ya, angka 7 ya. Kenapa memilih angka 7? Seperti apa? Karena di angka 7 itu yang sudah pernah saya lakukan itu kan separuh di kelas 4, 5, 6. Yang ini yang belum adalah kelas 1, 2, 3. Jadi kenapa saya mengambil di angka 7? Jadi ini memaksimalkan yang separuh ini dari kelas 1, 2, 3 ini yang belum. Makanya saya sudah mengambil angka 7. Karena sudah sebagian sudah terlaksana kegiatan. Seperti itu ya, tidak boleh tahu. Rencananya program kegiatan yang berlaksana
Rencananya ini saya ngambil hari Kamis karena kalau hari Jumat itu kan ada Jumat bersih, ada Jumat istiqosa, terus hari Sabtunya itu ada Sabtu sehat, ekstra kegiatan Sabtu, jadi banyak kegiatan sehingga kenapa saya ngambil Kamis ya, karena Kamis itu kan juga rangkaian berdoa, biasanya ada malam Jumat itu, jadi rangkaiannya juga berdoa bersama atau malam nyambung gitu. Jadi ngambil hari Kamis ini. Ini rencananya dilaksanakan setiap Kamis itu 1 minggu sekali, itu bagaimana? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Jadi nanti setiap hari Kamis 1 minggu sekali. Oke. Nah, juga kalau misalkan program ini sudah bisa dilaksanakan, kemudian kira-kira nanti itu kalau dari skala yang sudah disampaikan tadi sudah dilaksanakan, kira-kira bulan ini bisa mencapai bisa 1/10 jika 10 itu cukup ya, Di atas 9 karena 10 itu sempurna. Jadi saya samanya 9 ya. Karena apa? Karena ini adalah program baru untuk anak-anak. Juga ini kan program baru untuk skala satu sekolah ini. Dan itu tidak mudah karena itu nantinya juga menyangkut bagaimana kerjasamanya dengan guru-guru, melibatkan bagaimana sarana prasarana, katakanlah terpalanya dipersiapkan juga, terus bagaimana kita juga minta bantuan kepada guru yang lain untuk dijadikan imam gitu ya. Jadi kenapa saya di angka 9 itu, ini program yang baru, jadi kedepannya masih dalam tahap kita lihat nanti bagaimana. Harapannya sih angka 10 ya. Ini karena di awal saya ambil di angka 90. Bulog sudah memberikan angka 9 untuk di angka 9. Angka 9 ini menurut Bapak seperti apa? Angka 9 anak-anak sudah ada kesadaran diri dari dalam diri anak-anak. Jadi motivasinya ketika ada sholat itu paham bagaimana hikmah apa ini yang dari sholat duha itu manfaatnya. Terus di situ mulai dari kerjasamanya sudah terjalin baik untuk antara sesama teman, sesama siswa maupun dengan sesama guru teman sejawat, itu sudah terjadi kerjasama yang baik. Jadi pelibatan semua komponen, mulai dari hadir, sejawat, dan stakeholder ya. Nah, membuat dari percakapan hari ini, kira-kira membuat masih bisa terima kasih Bu Titin dari percakapan ini. Alhamdulillah ini kan adalah permasalahan dari program yang ingin saya sampaikan ya. Jadi intinya program saya ternyata alhamdulillah saya bisa menemukan solusi dari percakapan ini tadi ya. Dan mudah-mudahan program saya ini bisa terlaksana nantinya. Jadi solusi-solusi harapan-harapan saya ke depannya nanti biar program ini bisa mudah-mudahan program akan ini kemudian bisa mencapai angka 9 sebetulnya. Mudah-mudahan juga pertemuan berdiskusi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tintin. Waalaikumsalam Pak Han. Gimana kondisinya pasca melaksanakan kegiatan coaching? Alhamdulillah pelaksanaan coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar seperti itu, walaupun memang ada berbedanya sedikit Pak. Kira-kira menurut Bu Titin pada waktu melakukan praktek coaching tadi, apakah
kompetensi praktek coachingnya maupun alur percakapan beritanya sudah tercapai? Menurut saya, Pak, dari praktek coaching yang sudah saya lakukan dengan perhatian deduktif, sesuai dengan alur cerita yang di dalamnya itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi sudah tadi dibuat oleh Bu Kartini, kemudian ada tanggung jawab yang nanti akan dilaksanakan berupa komitmen yang akan dilaksanakan oleh Bu Kartini di sekolahnya, seperti itu. Jadi memang betul sih, pada waktu saya tadi ikut hadir mengamati kegiatan panjenengan sebagai seorang coach di dalam melakukan praktek coaching, tadi panjenengan sudah tampak menjadi pendengar yang aktif, hadir secara penuh, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang panjenengan berikan kepada seorang coach itu juga menurut saya adalah merupakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian alur percakapan panjenengan tadi juga sudah menurut saya sudah bagus dan sudah sesuai dengan alur kita, menurut saya seperti itu. Matur nuwun, Pak. Oke. Terus kira-kira ke depannya kompetensi seperti apa lagi mungkin yang perlu panjenengan kembangkan agar kegiatan coaching panjenengan itu nanti lebih baik lagi? Yang pasti saya ingin lebih memahami, lebih mendalami lagi terkait dengan alur cerita, Pak. Sehingga saya ketika melakukan praktik coaching selanjutnya itu bisa menggali lagi informasi dengan lebih banyak memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nanti ke depan. Oke, terima kasih Bu Tintin. Saya rasa sudah cukup. Selamat apa yang sudah panjenengan lakukan pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya rasa sudah cukup, ya. Oke, cukup. Terima kasih juga atas konsultasi yang sudah dilakukan oleh Pak Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.